Ya. Bikin rusak. Iya. Orang mau rusak. Ah. Mayan. Jan. Gue stres, Jan. Oke. Rajin golfer. Balik lagi sama Lucky di sini. Dan juga ada Bapak Ajan. Bapak Ajan ini adalah pelatih di Jakarta Golf Club di Rawamangun. Kita di sini sore hari minggu-minggu. Jadi gini, Jan, gue itu ada masalah. Bapak Ajan ini juga dari Triangle Golf. Jadi nanti ada link Instagramnya di bawah, bisa di follow. Nah, jadi Jan, pertemuan kali ini gue tuh lagi stres banget. Di lapangan udah pasti gue stres, hancur-hancuran mukul. Gue berharap di driving bisa jadi baik, tapi sepertinya tiap gue driving, kok kayaknya gitu-gitu aja gitu loh, Jan. Gue tuh kayaknya nggak pernah improve. Apa gue ada yang salah pada saat gue driving, atau gue nggak bisa memanage pengelolaan 100 bola gue tuh kayaknya udah habis, udah aja gitu loh. Gue nggak dapet apa-apa gitu loh, Jan. Gimana, Jan, kira-kira buat ngebenerinnya ini nih? Oke. Gini nih Ki, jadi setiap golfer itu rata-rata kesalahannya, mistake-nya sama. Setiap dia datang ke driving itu nggak punya program dan nggak tahu goalnya apa yang akan diraih pada saat latihan di driving pada saat itu. Oke. Tuh, mereka hanya taunya datang ke driving lalu mukul-mukul, nggak jelas bahwa tujuannya apa yang raih hari itu apa. Mereka nggak tahu, pulang cuma dapat capek doang. Jadi nggak bawa pulang ilmu apa-apa. Secara otomatis golfnya juga gitu-gitu aja, handicapnya nggak bakal bisa turun kan. Apa yang mau dilatih hari itu gitu. Okay. Tapi biasanya secara umum yang dilatih biasanya basic. Caranya biasanya pertamanya basic gitu. Kalau kita punya masalah pada basic grip, maka yang harus dilatih hari itu adalah basic grip. Hari itu si golfer punya masalah di basic backswing. Maka fokusnya pada basic backswing. Jangan ngacak-ngacak ya. Jangan ngacak. Fokuslah terhadap target apa yang mau diraih hari itu. Gitu. Jangan datang ke golf mukul-mukul nggak jelas, berantakan, pulang nggak bawa apa-apa. Gitu. Terus kalau misalkan gini, Jan, oke, gue paham, makasih. Kalau untuk yang teman-teman golfers yang pada basically dia nggak terlalu banyak masalah, sudah mid handicap sama low handicap. Biasanya yang bagus itu pengelolaan habis 100 bola itu gimana, Jan, enaknya, Jan? Oke, jadi gini, kalau misalnya dia rutin maintenance ya, perawatan. Oke, jika dia udah di kelas advance, bukan di beginner lagi, 100 bola bisa dia dihabiskan dengan 4 konsep setik. Pertama, dia bisa pakai penggunaan setik pertama dari short iron. Dunia Love. Dunia Love ya. Wedges dulu. Wedges. Dia bisa pakai Love 60 atau 58. Itu yang pertama, atau sandwich segala macam. Kedua adalah tadi di short iron, bisa pitching, bisa 9 gitu. Bisa 8. Nah, nanti naik lagi di middle. Middle iron. Ada 7, ada 8, ada 6. Tuh. Setelah itu naik ke long iron. Bisa di 5, bisa di 4 iron atau hybrid segala macam. Nah, terakhir di driver. Driver wajib dilatih nih, karena pukulan tee off pertama kita ada di driver rata-rata golfer kalau drivernya udah rusak di lapangan, mereka akan kesulitan. Mereka akan kesulitan recovery di second shot. Mereka akan frustasi duluan pasti. Gitu. Jadi dari 100 bola bisa dibagi 5, bisa 20. Sorry, bukan 4, berarti 5. Bisa dibagi 20. Itu ini untuk maintenance perawatan. Ya, jadi 100. Kalau misalnya dia 200 tinggal dibagi 5 aja. Gitu. Kadang-kadang pemain kita itu yang jadi melakukan mistake biasanya sih umumnya, mereka memakai stick kesukaan mereka di driving tanpa melatih kelemahannya. Padahal tujuan datang ke driving adalah untuk membenarkan apa yang salah atau memperbaiki yang kurang-kurang secara basically. Benar. Gitu. Misalnya kita nggak bisa pakai 5 iron di lapangan, nggak bisa pakai long iron, atau nggak bisa pakai driver. Seharusnya si golfer ini di driving dia mencoba memperbaiki yang lemah, pukulan-pukulan lemah, setik-setik lemah di lapangan.
yang harusnya mereka lemah iron dan driver di sini harusnya dilatih, tapi karena mereka di sini nggak bisa, biasanya malu sama temennya atau sama tetangga golfernya nih di driving, mereka akan pakai stick yang mereka bisa dan mereka yakin kayak pitching 8 gitu. Jadi drive for show aja deh. Iya betul. Ini yang akan jadi biasanya nggak bisa turun handicapnya karena faktor latihan ini biasanya gitu. Ini adalah biasanya kesalahan-kesalahan umum sih, kesalahan-kesalahan umum yang terjadi di dunia golf pemula biasanya gitu. Sama, gue juga suka lupa. Gitu. Jadi perlu diingat kita main golf itu harus punya program. Misalnya bulan ini gue harus bisa pakai stick ini, nguasain stick ini. Dalam 3 bulan ini gue bisa turun handicap sekian gitu. Bulan ini gue harus matengin long iron gue gitu. Jadi setiap bulan, per kuartal atau per 3 bulan kita harus punya goal nih. Ini yang bikin golf kita akan membantu golf kita jadi lebih maju ya. Kita harus punya notebook atau buku manual. Gak pernah bikin catatan sih Jan, emang bener Jan. Progres bulanan iya, ada ya. Pas itu, kita turun di lapangan berapa catatannya. Iya benar, biasanya itu. Jadi kadang-kadang kita karena terlena main golf gitu-gitu aja, ini yang jadi bikin kita nggak bisa memperbaiki pola main kita, swing kita. Jadi gitu-gitu aja main golf walaupun udah bertahun-tahun nggak punya peningkatan apa-apa. Gitu. Yang bagus adalah kita harus nyatat setiap kali driving, setiap kali lapangan kita main berapa. Nanti di lapangan pun kita catat kita mengalami kesulitan di pukulan stick apa. Apa di short game kita yang jelek, apa di tee off kita, apa di second shot kita yang jelek. Nah di situ, jadi bentuknya ini gini Ki. Bentuknya itu main golf itu driving sama lapangan harus tetap sinkron. Jadi kita misalnya minggu ini kita latihan di driving. Kalau yang pakai coachnya akan memberi arahan. Kalau tidak, mereka akan latihan sendiri kan gitu. Nah, pukulan yang dari driving akan dibawa ke lapangan. Ya. Nah, di lapangan dia akan melakukan permainan. Setelah 18 hole, mereka akan mengingat mereka akan salah di mana. Nah, dia akan mengevaluasi pukulan itu, balik lagi ke driving lalu memperbaikinya. Rata-rata golfer kita nggak begitu. Ada yang terlalu banyak driving, jarang lapangan. Iya. Ada juga yang banyak lapangan, jarang driving. Ini nggak bagus juga sebenarnya, harus sinkron antara lapangan dan driving. Gitu. Misalnya drivingnya seminggu 3 kali, lapangannya seminggu sekali. Gitu. Jangan drivingnya tiap hari, lapangannya 3 bulan sekali, yang nggak bagus juga sih sebenarnya. Atau 2 bulan penuh di lapangan terus drivingnya 3 bulan sekali, nggak bagus juga. Tetap harus sinkron. Karena untuk bisa mengevaluasi kita harus ke lapangan, tapi untuk memperbaiki pukulan nggak mungkin di lapangan Ki, kita pasti ke driving, makanya perlu driving. Ibarat driving itu adalah tempat kita latihan bengkel, ngerapiin mesin segala macam, di lapangan buat tempat kita balapannya nih. Asik. Itu buat kita tempurnya, medan tempurnya di lapangan, ngasah kemampuannya di sini. Gitu. Itu aja sih yang saya lihat sih biasanya kalau pemain itu. Jadi pemain, terutama pemain-pemain beginner baru apalagi milenial datang ke golf, ke driving itu sekedar buat mukul-mukul aja, dia tidak punya program latihan nih yang jelas apa yang mau diraih gitu. Tambah lagi ketika kaum milenial yang non basic, nggak punya basic, dia main golf nggak punya program, gitu-gitu aja akhirnya berhenti main golf karena nggak maju-maju golfnya gitu, karena nggak punya program atau kurang ada panduan gitu. Kalau misalkan kita ke lapangan ini, kita melihat bendera-bendera ini buat apa sih Jan sebenarnya Jan? Buat kita apain ini? Gini, setiap driving itu pasti punya bendera dan punya green. Walaupun greennya nggak sama kayak di lapangan, ala kadarnya. Setiap driving pasti punya pen. Biasanya ada 4 atau 5, ada 3 tergantung drivingnya. Nah, driving dibuat begini ini nggak sembarangan. Pasti punya tujuan. Apapun yang dibuat pasti punya tujuan. Nice. Ya. Oke. Tujuan di sini, lihat bendera yang pertama hijau di sini, ini kurang lebih 75 dari sini. 60 sampai 70 meter. Bendera yang kuning itu dari sini kurang lebih 120. Yang sebelah kanan kurang lebih 75 meter juga dari sini. Yang paling ujung itu ada 180. Nah, ini tujuannya untuk kita memukul bola kita, tujuannya ke target. Ini kita seolah-olah simulasi di lapangan untuk second shot. Kurang lebih gitu, simulasi kita second shot untuk di lapangan. Makanya setiap kita mau mukul, walaupun kita udah punya basicnya, kita harus punya tujuan nih. Dibiasakan, itu bicara habit. Golf itu bicara habit aja. Kalau habit di drivingnya udah nggak jelas, di lapangan pasti nggak jelas, skornya juga masih nggak jelas nih. Gitu. Jadi kita harus punya arah dan tujuan. Body aiming, address harus tetap ke target, walaupun bolanya salah ya. Paling tidak kita udah mencoba, paling tidak kita udah mencoba untuk
ke arah target. Gitu. Jadi kita punya arah dan tujuan. Oke, cocok. Coba kita coba ya Jan ya. Misalkan gue ini pakai 56 gue ya Jan. Gue pakai 56, kita arahin ke pen yang biru ya Jan. Pen yang biru ya, ini kurang lebih jaraknya 75-an dari sini nih. 75-an ya Jan ya. Oke. Coba gue sekarang. Coba. Jangan terlalu ngotot ya Jan ya. Santai dulu Jan. Nah, Oke, good. oke, good. Masih lu agak kanan pin. Ya, masih arah pin. Tapi masih kurang ya Jan ya. Oke. Nah, kenanya lumayan tuh Jan. Di tengah ya, Oke, sweet Jan, spot, ya. ya. Kita ulangi lagi Jan. Nah, Oke, very good. Ini pas banget ke target nih. Aman masih. Masih inline sama target ya. Marol pas lah. Ya. Tapi sebenarnya enak gak sih Jan kalau misalkan driving ini kita pakein arah gini Jan? Oh, Lightman stick. Alignment stick. Lightman stick. Cocok ya Jan ya? Ya, Nah, kan kalau bisa sih menggunakan alignment stick. Tugas. nih teman-teman, kalau bisa punya yang beginian ya Jan. Ya, ini disebut alignment stick. Ini alignment stick buat arah Address. kita address, daripada kita kanan kiri nggak jelas, kita pakai alignment stick. Kalau nggak punya alignment stick, bisa coba pakai Diganti sama menggunakan stick. stick bisa ya. Taruh di bawah di sini Taruh di contohnya bawah. nih tuh. Cuman kalau stick kalian nanti takut Patah. bakal patah, kena pas pada saat downswing dan lain-lain, Bisa mendingan kalian beli alignment stick. Nggak mahal kok ya Jan ya. Iya. Paling berapa duit Jan? Coba lagi ya Jan ya. Oke, silakan. Masih pakai 56. Agak iya masih Ada kanan dikit Jan. istilah untuk alignment, ada istilah unik nih untuk si alignment stick ini. Nah, Waktu saya dulu masih kecil itu alignment stick ini disebut alat drill atau alat latihan golf dengan sejuta kegunaan. Dengan sejuta dia kegunaan. nggak cuman buat ini doang. Enggak cuma buat ngarahin enggak bola. cuma buat untuk address arahin bola, tapi bisa untuk latihan downswing. Corannya coba gimana Jan? Oke. Ini ada satu lagi nih spare. Nih, ini agak patah Jan, ujungnya Jan. Nah itunya patah nggak bisa disatuin jadi gitu. Ini. Pasang gripnya. Grip. Oke. Nah, ini kegunaannya, salah satu kegunaannya ini nih, selain dari buat body aiming. Kita untuk latihan impact. Oh. Ini kita nggak boleh kena. Kalau dia buangnya ke dalam atau dia flip, dia pasti akan kena gini tuh. Iya. Ini salah satu kegunaan ya. Oh banyak kita yang suka scooping itu ya. Scooping, Jan, ya? buat scooping, bola yang slice. begitu-begitu, Iya, bola ini slice. bisa di treatment dengan gini, bisa dilatih dengan. Iya, betul. Oh untuk latihan rotation kitanya Rotation juga. juga. Rotationnya kita pasti muter ya badannya. Iya, betul. Drill-drillnya. Sebenarnya juga masih banyak, untuk rotation juga bisa, untuk manual latihan di rumah, jadi banyak kegunaannya. Good. Oh iya Jan. Tuh, sesuai target. Sesuai Untuk latih target. follow through juga. Jadi ini bisa dipakai. Sebenarnya gini, untuk golfer yang nggak punya body, nggak punya Lightman, ini sangat disayangkan sebenarnya. Ini sejuta manfaat. Gue pernah lihat ada yang begini juga nih Jan. Oke. Oh, tapi buat diapain kalau begini nih? Jan? Gitu-gitu kan? Oke, ya, pasang. Ini penggunaan Lightman stick di sini, backswing. Nah, ini kalau backswing kita salah, misalnya kita menggunakannya ke dalam, dia akan kena ke sini nih, tuh. Oh iya. Jika dia patah begini tuh, Oh. dia nggak boleh bergerak nih, dia harus tetap di sini standby tahan. Oh. Tuh, backswing. Nah, ini benar. Jika dia inside, dia akan begini tuh. Oh. Oke. Untuk downswing, kalau kita misalnya Banyak on it over the top. over the top, dia akan begini. Ininya ketinggalan. Yang benar adalah begini, dia dibuka sama rasa ini tuh. Top swing, dibuka sama rasa ini tuh. Penggunaan untuk hip rotation. Bisa dibantu teman-teman dengan latihannya gini. Tuh. Ini untuk menghindari over the top. Iya, betul. Oke, ya. Tahan aja pinggangnya. Iya. Terus jalan badannya masih sedikit jalan. Walaupun sebenarnya kita agak keganggu, tapi ini sebenarnya buat drill ke depannya jadi. Iya, untuk progres ke depannya. Iya. Gini. oke. Jadi untuk pengupgradean teknik, kita nggak perlu takut mukul kita rusak ataupun main kita jadi jelek. Itu hanya bertahan nggak lama kok.
tapi demi kebaikan kita buat ke golf ke masa depan kita harus tetap memperbaiki, mengupgrade teknik kita. Karena kalau kita nggak upgrade, bakal gitu-gitu aja teknik main kita. Yang kita ngeri, kita takut teman kita terus upgrade, kitanya enggak. Jan, terakhir nih Jan, sebelum kita sudahin vlog kita, tolong ajarin gue Jan, itu kan kita kan nyampe 60-an tuh ya di pen warna biru ya. Ya. Tapi kan di sini kondisinya normal ya Jan, di situ Iya. nggak ada air, nggak ada bunker gitu kan. Oke. Kalau kita ketemu air bunker kan kita harus 60-nya tinggi. Ada 60 yang kita bisa di roll, ya kan? Oke. Nah, coba ajarin kita Jan cara mukulnya dong Jan. Ini untuk Untuk yang misalkan yang lambung, 60 yang lambung gimana Jan? lambung dalam artian tinggi banget atau gimana nih? Tinggi, High banget atau yang gimana? flightnya ya masih bisa inilah apa masih bisa soft rollnya tuh nggak banyak roll ke depannya. Oke, roll. Nah Gini. nanti yang kedua pukulan yang agak landai jadi masih bisa ngerol karena depannya aman, nggak ada air, Oke. nggak ada bunker. Iya. Ya kan Jan? Coba. Oke, Gimana, jadi Jan? gini. Tekniknya Jan. Kalau untuk penggunaan Love 60 itu memang kepala headnya kan sudah terbuka nih. Itu 56 Jan. Sorry, maaf. 60 juga ada. Mau yang 60 apa 56? 56 aja 56, cukup Oke. 56. Nih, oke. Lebih safe pakai 56. 56 kepala headnya juga memang udah terbuka. Oke. Ini. Cukup. Jadi gini. Pada teori dasarnya, bola di sebelah kanan akan lebih rendah. Bola ditaruh di tengah akan menjadi lebih tinggi. Normalnya 56 kita taruh di bagian agak ke dalam kanan. Oke. Kalau untuk bolanya higher lebih tinggi, taruh aja di tengah. Ini salah satu tips. Kita mainin ball position. Oke Jan. Taruh di tengah, mukulnya full swing, normal. Ini mau yang high launch ya Jan? High ya. Yang lob. Cakep Jan. Internasional. Woi, benar. Soft Oke. roll, nggak banyak. Ini untuk higher dan soft roll. Untuk ini roll untuk banyak roll. Untuk banyak roll sama launcher rendah. Ya, apa namanya? Apexnya lebih rendah kan? Karena dia nggak ada air, nggak ada bunker dan bisa banyak rollnya gimana Jan? Oke. Kita bisa backswingnya setengah swing. Kedepannya jangan kita switch up naik, tapi kita tahan di depan gini. Dan rasakan kena impactnya kita tetap close, nutup gini tuh. Oh. Bukan kita open ke atas. Kalau di open pasti dia naik. Jadi kayak di jab gitu. Kayak di jab ya, konsep di punch. Gitu di punch. Ya. Kok di jab? Dan bolanya selalu di kanan kalau untuk main bola rendah. Di belakang kaki yang kanan ya. Iya, di bagian dalam sini nih. Bagian dalam. Oke. Oke. Kita bisa lihat bola pertama, bola kedua, yang bola pertama jauh lebih tinggi Iya. daripada bola kedua. Itu salah satu bentuk tips dan trik. Oke, mantap. Terima kasih banget, Coach. Oke, cukup sekian dari kita, teman-teman. Ini kita sekali lagi adalah golfer rajin. Ini ada golfer aja, dan kita di sini memang senang dan rajin bermain golf, driving, rajin menggembirakan orang, rajin beramal, rajin sholat, dan jadi kita izin pamit dulu. Jangan lupa buat teman-teman di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar bisa support kami terus buat kita bikin video-video keren lainnya. Nanti kita juga akan bikin video-video swing tutorial ya Jan. Iya. Swing tutorial, kita akan bikin juga review stick golf. Iya, Ya Jan ya, betul. kita kan bebas, tidak ada endorsement apa-apa. Gue yang mereview dari high handicapper, yang handicapnya tinggi, yang mereview sticknya lu yang dari handicap rendah. Nanti kita bisa lihat stick oke. golf apa sih yang enak gitu Ya, kan. tips dan trik untuk putter, short game, kita akan short coba game juga buatin nanti akan kita videonya. bikin buat kalian semua. Oke guys, terima kasih. Kita izin pamit. Terima kasih Coach. Sampai ketemu lagi kita di Golfer Rajin.